حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Ada yang sakit? Oke, kalau tidak ada yang sakit dan sehat semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam proses pembelajaran kita diberi ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan perhatikan di papan tulis. Kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dan diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Rasul-Rasul Allah dan Rasulullah. Apa sih yang disebut Rasul itu? Kita lihat bersama-sama. Dari pengertiannya dulu. Yang pertama, Rasul itu artinya utusan. Sedangkan Rasulullah itu artinya Rasul-Rasul utusan Allah. Siapa Rasul-Rasul utusan Allah itu? Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada yang lainnya atau kepada umatnya. Nabi dan Rasul itu siapa toh? Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, sama seperti kita, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia yang lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu Rasul juga makan, minum, kadang merasa sakit, kadang merasa senang, kadang merasa susah, semakin tua dan juga meninggal pada akhirnya. Sekarang Pak Guru tanya dulu sama kalian. Rasul yang kalian ketahui itu ada berapa? Salah satu mungkin ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Ya, Atiko. Ada 25. Kalian tahu nggak perbedaannya Rasul dan Nabi? Kalau Rasul itu berkewajiban ketika menerima wahyu itu berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sampai di sini paham? Oke. Kalau kalian paham,
Kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang dalil adanya Nabi dan Rasul dalam surat Al-An'am ayat 68. Nah, coba ada yang bisa membacakan? Vina? Bismillah seto guys. Bismillah dulu. Farah dibaca artinya. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Inilah dalil tentang Nabi dan Rasul. Tugasnya apa sih? Untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Kita lihat, untuk memberi kabar gembira itu maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang-orang yang menaati perintahnya, menaati perintah Allah, bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Itulah yang menjadi kabar gembira diutusnya seorang Rasul. Yang kedua, memberi peringatan. Rasul memberi peringatan yaitu maksudnya bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya akan mendapat balasan buruk. Yaitu di sini siapa yang mau masuk surga tunjuk tangan. Siapa yang mau masuk surga tunjuk tangan. Oke, berarti semuanya mau masuk surga ya. Ada yang mau masuk neraka? Coba dulu mungkin. Oke, ada. Mau dicoba dulu boleh. Oke, selanjutnya tugas dari para nabi, para utusan Allah itu punya tugas namanya hadiahnya para rasul adalah surga jaminannya. Karena tugasnya berat. Kalau tugasnya itu mungkin hadiahnya hanya sepeda, bukan surga. Tugasnya apa? Yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Jadi bahagianya manusia itu yang diharapkan bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, agar tugasnya Rasul tadi sukses dan berhasil, para Rasul itu diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah yang disebut dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Selanjutnya apa saja sih sifat-sifatnya? Ada 4. Silakan diperhatikan di papan tulis. Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik, yang artinya jujur dan benar. Jujur ya, bukan bubur ya. Kalau bubur kacang hijau, kalau jujur itu sebuah sifat dan benar. Maka seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil bagi seorang Rasul untuk berkata dusta atau berbohong. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu mustahil dia untuk berkhianat. Artinya seorang Rasul itu harus dapat dipercaya. Misalnya menitipkan sebuah amplop yang berisi uang 500.000. Berarti yang disampaikan juga amplop yang berisi uang 500, bukan dikurangi atau ditambah. Bedanya Rasul dengan orang sekarang apa? Kalau Rasul itu mempunyai sifat wajib yang disebut amanah. Beliau kalau dititipi amplop itu tidak dikurangi. Kalau dititipi omongan juga tidak ditambah. Tapi kalau orang sekarang kebanyakan dititipi amplop amplopnya 500 kurang 100 nih.
Tapi kalau dititipi omongan atau perkataan ditambahi. Contohnya Hilmi ini naik kelas tidur baru sekali. Tapi kemarin ngomong apa Hilmi ini tidur di kelas sampai 5 kali. Berarti ditambah. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengikuti tauladan Nabi ya, karen. Itu aja contoh. Yang ketiga, sifat Rasul yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Seperti yang Pak Guru dijelaskan awal tadi, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau kita sekarang membahas tentang Rasul, itu maka sifat wajibnya adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Ketika seorang Rasul itu menerima wahyu, berarti dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Walau terasa sulit atau dianggap membahayakan, Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan kepada Allah. Jadi walaupun seperti cerita Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu diejek, dilempari batu dan sebagainya, beliau tetap berdakwah untuk menyampaikan kebenaran. Sampai di sini, si Rasul paham? Sudah paham? Gampang apa? Kalau kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berhubung Pak Guru lihat kalian itu capek, sekarang semuanya berdiri. Jadi di samping meja, di samping boleh kanan boleh kiri. Oke. Nanti silakan perhatikan yang ada di papan tulis. Silakan kalian ikuti gerakan. Susah belum ya? Kalau ada di dalam tempat lain, langsung kalau dapat buka aja. 1, 2. Iklan dulu ya. Karena kita juga di Oke, silakan perhatikan. Perhatikan Pak Bro. Enggak keluar. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang Rasul Ulul Azmi. Kalian pernah tahu dan pernah mendengar mungkin di kelas 2 atau di kelas 3 tentang Rasul Ulul Azmi. Ada berapa Rasul Ulul Azmi itu? Ada? 5. Masih ingat lagunya? 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi Ibrahim tak mempan dalam api. Nabi Musa dengan perahunya. Terus bisa menunjukkan bisa menunjukkan orang Nabi Muhammad dengan wafatan. Itulah bisa Allah. Masih ingat itu? Ingat lagi. Kita kembali ke papan tulis tentang Rasulul Azmi. Rasulul Azmi itu apa toh? Rasulul Azmi adalah Ulul Azmi sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul yang artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad. Jadi kalau digabungkan Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang luar biasa, atau lebih dari Rasul-Rasul yang lain.
Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan mukjizatnya apa? Nabi Nuh dengan perahu. Yang kedua Nabi Ibrahim tidak mempan ketika dilempar ke api. Selanjutnya Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular dan juga bisa membelah. Selanjutnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang mati kok menyembuhkan orang buta dan juga bisa menghidupkan orang. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyunya apa? Al-Quran yang kita gunakan sampai sekarang. Sudah paham? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Nah, sikap terpuji dari para nabi dan rasul. Ada sikap berbicara, sikap minum, sikap berjalan dan sebagainya, yang semuanya mencerminkan sikap terpuji yang dimiliki oleh para rasul. Maka dari itu sebagai suri teladan kita harus mencontoh semua sikap terpuji yang ada pada rasul. Selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasul Ulul Azmi itu maksudnya Rasul yang mempunyai keteguhan hati, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka lah yang paling banyak mendapatkan tantangan ketika menyebarkan ajaran Rasul Ulul Azmi. Yaitu yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam ibadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak mudah. Seperti kata Samsudin, ojo nesu-nesu udah dapat. Yang terakhir yaitu teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan. Oke. Dan yang terakhir adalah sekian dan terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Tidak atau ada? Kalau tidak ada dan sudah paham semua, marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca. Untuk tugasnya yaitu membantu orang tua mengerjakan sholat 5 waktu. Sekian, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.